Baik, kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana menulis abstrak sampai dengan hasil dan pembahasan. Nah, sekarang kita akan merangkum semuanya dalam suatu kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan ini Anda harus bisa menampilkan argumen-argumen yang sudah dibangun di awal, kemudian juga bisa menampilkan hasil utama atau poin utama dari penelitian Anda, dan kemudian bisa ditampilkan juga implikasi, keterbatasan, atau rekomendasi untuk studi selanjutnya. Yang pertama tadi ialah argumen penelitian Anda. Jadi Anda sampaikan di awal ya, penelitian ini tujuannya apa, kemudian hasilnya bagaimana secara umum. Sebagai contoh bisa Anda lihat di sini seperti artikel yang publish di Pacific Basin. This study evaluates the impact of two types of financing, kemudian menyampaikan hasil utamanya atau poin utama dari penelitian ini. Kemudian juga seperti artikel yang di Agricultural Finance Review masih tentang Islamic MFIs. This study identifies the factors that determine rural household access, ya, jadi tentang akses poin utamanya. Kemudian yang ketiga juga, this study takes a fresh look at the factors influence non-performing financing, jadi tentang non-performing financing. Kalau kita lihat tadi contohnya ya, kita sampaikan poin utama dari penelitian atau argumennya ya. Yang pertama tadi tentang impact, yang kedua tentang akses, yang ketiga tentang pembiayaan bermasalah ya, walaupun sama tetap semua di Islamic Microfinance Institution. Kemudian yang kedua, Anda sampaikan brief summary dari artikel Anda ya, tentang hasil-hasilnya tadi ya, seperti yang di Pacific Basin bahwa PLS lebih berdampak positif dibanding dengan non-PLS. Kemudian di Agricultural Finance Review, faktor-faktor apa yang mempengaruhi akses terhadap pembiayaan Islamic Microfinance. Dan juga di jurnal Helion misalnya, Anda bisa lihat tentang apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan di Islamic Microfinance. Kemudian kita buat penekanan dari hasil utama atau yang signifikan atau yang menarik ya. Misalnya di Pacific tadi bahwa PLS mempengaruhi positif berdampak sekian persen dibanding non PLS walaupun sama-sama positif ya. Kemudian di Agricultural Finance Review bahwa ternyata pada pembiayaan PLS itu income lebih menentukan dibanding dengan pembiayaan non PLS terhadap aksesnya ya. Begitu juga dengan non-performing financing di jurnal Helion bahwa ternyata PLS merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Jadi poin-poin utama atau hal-hal temuan utama yang signifikan, yang menarik itu kita bisa bahas secara lebih dalam pada kesimpulan. Kemudian kita berikan juga limitation ya, kita sampaikan limitation. Misalnya di Pacific Basin disampaikan bahwa sampelnya terbatas hanya ke beberapa daerah di Jawa Timur. Tapi kita juga sampaikan keunggulan dari artikel ini ya. Jadi however dan selanjutnya. Begitu juga di Agricultural Finance Review disampaikan bahwa hasil tidak bisa digeneralisir ya, dan hanya terbatas pada sampel yang diambil. Jadi kita sampaikan keterbatasan. Tapi di balik keterbatasan, apa keunggulan, apa novelty, apa kontribusi dari artikel kita, itu kita harus sampaikan. Kemudian poin yang selanjutnya ialah implication. Nah, implication ini kalau Anda lihat di artikel-artikel yang sudah ada, yang terbit di Scopus atau jurnal yang bereputasi, itu sangat banyak dibahas ya. Implikasinya buat siapa? Buat regulator, buat masyarakat, buat ilmu pengetahuan, itu harus kita sampaikan ya. Kalau Anda lihat di artikel yang di Pacific Basin atau di Agricultural Finance, itu dinyatakan secara jelas siapa yang mendapatkan implikasi dari penelitian ini ya. Pemerintah dapat menggunakannya, kemudian masyarakat juga bisa tahu bahwasannya pembiayaan PLS yang lebih besar dampaknya terhadap kesejahteraan. Kita harus highlight implikasi-implikasi dari penelitian kita. Kemudian poin yang terakhir adalah future research atau usulan untuk penelitian selanjutnya. Ini bisa kita tampilkan juga ya, setelah kita sampaikan poin utama, kemudian implikasi hasil, kemudian keterbatasan, kita juga bisa sampaikan saran untuk penelitian selanjutnya.
ya. Jadi itu tadi ya hal-hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita tulis pada bagian kesimpulan di artikel kita. Yang pertama tadi ialah kita sampaikan poin utama dari penelitian kita, ya. Kita bangun argumentasi dari penelitian kita, tujuannya apa, ya. Kemudian argumentasinya apa dari penelitian kita. Yang kedua, kita sampaikan brief summary dari hasil-hasil yang sudah didapatkan dari penelitian kita, apa saja variabel yang berpengaruh, yang signifikan, ya. Kemudian yang ketiga, kita sampaikan hasil yang menarik atau hasil temuan utama dari penelitian kita. Ini bisa kita ulas lebih dalam lagi, ya. Kemudian yang keempat, kita sampaikan keterbatasan penelitian kita, ya, ruang lingkup penelitian kita, agar lebih jelas bahwa penelitian ini dilakukan di mana dan keterbatasannya apa saja. Kemudian yang kelima yaitu implikasi, ya, dampak dari penelitian kita bagi pemerintah misalnya, bagi regulator, bagi masyarakat, bagi industri, ya, bagi ilmu pengetahuan. Kita harus sampaikan possibility implication dari penelitian kita. Kemudian yang keenam adalah kita sampaikan recommendation for further studies, ya, apa yang harus dilihat, ya, bagian mana yang perlu dieksplor lebih lanjut sehingga bisa memberikan guidance bagi peneliti-peneliti berikutnya yang bidangnya sama dengan kita, ya. Kebetulan kalau di sini ialah tentang Islamic Microfinance Institution. Oke, baik, itu tadi pembahasan mengenai kesimpulan dari suatu penelitian, apa yang harus ditulis dan apa saja yang harus muncul pada suatu kesimpulan di karya tulis ilmiah. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semua bisa menghasilkan karya tulis, artikel-artikel yang itu berguna bagi masyarakat, berguna bagi orang lain. Baik, saya rasa itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.